Saat ini beliau Ketua DPR Indonesia, Wakil Ketua DPR. Senantiasa kunjungan beliau, silaturahmi beliau tercatat dan dicatat menjadi amal ibadah oleh Allah SWT. Dan saya memang punya niat untuk terus silaturahim kepada konstituen dan juga kepada kawan-kawan, ya, termasuk Pak Lurah Parto, dan baru pada kesempatan sekarang ini bisa datang bersilaturahim kembali setelah beberapa waktu tidak bertemu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jadi memang seperti diketahui bahwa kondisi kita sekarang ini memang makin hari makin menurun. Ini kalau kondisi objektif secara ekonomi. Di tingkat global ekonomi sedang turun, di tingkat nasional juga sedang turun. Nah, karena itu sebagai anggota DPR kita mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah, pembuatan undang-undang dan anggaran budgeting. Nah, sejauh ini kita sudah sangat mendukung program-program pemerintah yang memang seharusnya bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Nah, kita juga melihat ini salah satu kendala belum berjalannya atau bergulirnya dana ke desa, salah satu yang membuat ekonomi kita agak melambat. Nah, Kabupaten Bogor saya kira sekarang ini harus menjadi salah satu kabupaten yang memang seperti dicita-citakan itu termaju. Tetapi untuk menjadi yang maju atau termaju itu kita memerlukan banyak terobosan. Saya sendiri sudah bicara beberapa kali dengan Ibu Bupati agar terobosan-terobosan yang ada itu bisa segera dibagi tugasnya lah. Artinya saya sebagai wakil Ketua DPR yang satu-satunya dari Jawa Barat bisa juga untuk mendorong terutama program-program yang besar, infrastruktur yang besar dari APBN. Tetapi kalau program-program yang ad hoc, nah ini mungkin dari provinsi bisa. Dan sekarang memang anggota DPRD juga mempunyai semacam aspirasi untuk menyalurkan program itu meskipun tidak memegang anggaran, tapi menyalurkan untuk program perbaikan jalan atau yang lain-lain. Ini yang saya kira juga bisa dimanfaatkan. Jadi demikian saya kira intinya kita mau silaturahim di sini untuk terus membangun komunikasi. Nah, apakah memungkinkan gitu ya untuk pemekaran Kabupaten Bogor Timur khususnya? Itu Pak yang ingin saya sampaikan. Yang kedua juga, walaupun di lintas komisi yang lain, di Bogor Timur itu Pak, dulu lumbung beras. Ya. Tapi sekarang kondisinya apalagi Cariu dan sebagainya, kesulitan kalau kemarau. Nah, di sana ada Bendung Cijure namanya Pak. Amdalnya sudah, FS, bis-bis hajinya, terus DED-nya, amdalnya juga dari provinsi sudah. Itu mohon didorong sesuai dengan janji Presiden yang ingin swasembada beras. Bagaimana mungkin swasembada kalau airnya nggak ada? Gitu. Kalau mengenai pemekaran atau DOB, memang yang sekarang ini sudah boleh dibilang hampir pasti adalah Bogor Barat. Karena Bogor Barat itu sebenarnya sudah diketok. Tetapi ketika DPR periode lalu ada masalah yang kaitannya dengan Papua. Nah, karena itu serangkaian, akhirnya yang Bogor Barat ini belum jadi diketok. Nah, untuk Bogor Barat, karena itu kalau tidak salah menyangkut ada 14 kecamatan. Jadi kita ini kan total ada 40 kecamatan, jadi 14 kecamatan yang masuk ke sana. Dan memang Bogor ini sudah terlalu besar. Dengan jumlah penduduk 5,3 juta, kita ini udah sama dengan negara Singapura. Ya. Jadi kalau jadi misalnya Bupati Bogor itu udah sama dengan Perdana Menteri Singapura tuh, memimpin warganya. Nah itu, jadi memang Bogor itu
memang harus dibagi. Nah sejauh ini yang memang kajiannya sudah cukup panjang dan boleh dibilang hampir satu langkah lagi adalah Bogor Barat. Nah, mengenai wacana Bogor Timur ya mari kita diskusikan, bicarakan. Karena memang yang penyumbang terbesar pada APBD Kabupaten Bogor itu dari Bogor Timur. Nah, nanti kalau Bogor semua dipretelin nggak ada lagi Bogor. Nah, jadi cobalah ini kita kaji lagi. Kalau saya sih sangat terbuka kepada berbagai kemungkinan selama itu untuk kemajuan masyarakat. Gitu. Dan yang terakhir tentang ya bendungan Jure ya. Nah ini kalau misalnya memang ini nanti saya akan bicara juga dengan Bu Bupati ya. Kalau ini bisa kenapa tidak? Bagus sekali kalau bisa. Ini bisa menjadi dari dana APBN. Ya, karena kalau APBD nggak mungkin, nggak kuat. Nah jadi itu kira-kira Pak. Saya sih insya Allah nanti coba saya tanya sama Ibu Bupati juga, rencana sore kita ketemu sore atau malam ini. Mudah-mudahan bisa saya tanya. Saya kira demikian ya, dan mungkin karena saya ini jam 1 harus ada di DPR lagi, ada diskusi dan juga ada rapat dan lagi piket. Nanti insya Allah kita sambung lagi Pak Parto. Kalau beliau sih kapan aja bisa ketemu lah, asal kontak itu bisa ini. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.